Shalom. Senang berjumpa di rumah Tuhan. Ini adalah anugerah yang disediakan Tuhan bagi kita. Beri salam, kiri kanannya berkati dia. Berkati dia dengan kesehatan. Berkati dia dengan hal-hal yang baik. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, pagi ini saya akan memulai pemberitaan Injil tentang tujuan Tuhan atau kehendak Tuhan bagi kita. Apa sih yang dikehendaki Tuhan bagi kita? Seperti Tuhan menciptakan segala sesuatu itu ada tujuannya masing-masing. Tidak ada yang diciptakan Allah tanpa tujuan. Demikianlah juga kita diciptakan Tuhan untuk tujuannya. Semua diciptakan Tuhan. Semua benda yang kita lihat masing-masing ada tujuannya. Meja ada tujuannya. Kursi ada tujuannya. Mimbar ini dibuat ada tujuannya. Tidak ada yang diciptakan tanpa tujuan. Dan tujuan-tujuan itu harus dilakukan dengan benar. Kalau meja kita gunakan untuk kursi, keliru, tidak benar. Walaupun bisa, tapi itu bukan sepatutnya. Kita bisa memilih tujuan-tujuan lain. Tapi kalau tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan Allah, maka tidak benar. Kita harus berada pada tujuan hidup kita yang benar. Maka di hadapan Tuhan kita benar, kehidupan itu sendiri menjadi benar. Dan kita berkenan kepada Tuhan. Saya kasih itu ilustrasi sederhana. Meja itu bisa dipakai apa saja yang kita mau. Tetapi hakikat sesungguhnya meja itu adalah meja yang dipergunakan dengan fungsinya. Kalau kita bikin dia tempat untuk tidur, bisa. Kalau kita bikin dia tempat untuk duduk, bisa. Tapi bukan itu maksudnya. Si penciptanya bermaksud supaya meja itu tempat barang-barang diletakkan. Itu pun barang yang tidak sembarangan. Harus sesuai dengan fungsinya. Ada fungsi meja tamu, ada fungsi meja makan, ada fungsi meja belajar dan sebagainya. Nah, mulai minggu ini saya mau mengembalikan pola pikir kita supaya kita berada di dalam tujuan Allah di dalam hidup kita. Rick Warren dalam bukunya menjelaskan 5 tujuan Allah dalam hidupnya. Saya ingin menguraikan dalam konsep yang kita dapat pahami lebih mudah. Yang pertama saya akan jelaskan kehendak Allah bagi kita sesungguhnya, dan ini yang paling pertama. Bukalah Yohanes 1 ayat 12. Yang berkata begini, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Menjadi anak Allah, itulah tujuan Allah, kehendak Allah yang pertama bagi kita. Tuhan ingin mengembalikan kita
kepadanya kembali setelah jatuh dalam dosa. Kehendak Allah bagi kita adalah supaya kita kembali kepadanya. Kita tidak lagi di bawah kuasa dosa terus menerus. Jadi sesungguhnya hakikat pertama adalah Tuhan mau memindahkan kita dari posisi di bawah otoritas dosa menjadi di bawah kuasa Tuhan. Kita tidak hidup di dalam kegelapan, tapi kita hidup menjadi anak-anak Tuhan. Dan itu prosesnya melalui penebusan Kristus di kayu salib. Harganya lunas dibayar melalui darah yang tercurah di kayu salib. Kematian Yesus, kelahiran Yesus, semua proses inkarnasi Kristus di dalam dunia adalah untuk mengembalikan kita menjadi miliknya. Alkitab menyebut anak-anak Allah. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Maka yang pertama kita taruh di pikiran kita, untuk apa kita jadi Kristen? Supaya kita menjadi anak Tuhan. Semua dikhotbahkan, diajarkan. Itu adalah menggenapi Matius 28 ayat 20 yang berkata, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Tetapi hakikat pertama adalah bukan untuk belajar itu semua, tetapi supaya kita diposisikan kembali menjadi anaknya Tuhan. Maka lihat dirimu setiap hari, engkau anak Tuhan. Amin. Engkau adalah anaknya Tuhan. Jangan sampai pikiran kita salah menjadi Kristen. Kita tidak sekedar percaya. Kita tidak sekedar mengejar berkatnya Tuhan. Tetapi supaya kita menjadi anak bagi Allah. Maka di dalam doa Bapa kami, Kristus mengajarkan kita pertama kali untuk menyerukan Bapa kami yang di sorga. Itulah yang ditakuti iblis. Itulah yang ditakutkan iblis. Jika semua orang mempercayai Kristus dan mereka kembali ke pangkuan Bapa menjadi anak-anak Allah. Iblis tidak ragu apapun kita melakukan apapun kecuali kita sudah yakin oleh darah Yesus kita menjadi anaknya. Apa yang dijelaskan Alkitab? Kalau kita anak-anak Allah. Yang pertama, anak itu menjelaskan kepemilikan. Yesus datang untuk mengembalikan kita kepadanya. Tuhan tidak mau kita di bawah dosa. Tuhan tidak mau kita di dalam otoritas iblis, kegelapan, dan sebagainya. Tuhan mau mengembalikan kita kepadanya. Sebab sejak awal kita dicipta segambar, serupa dengan Allah. Manusia jatuh dalam dosa, maka rusaklah kesegambaran itu. Kristus datang mengembalikan kita kembali segambar, serupa dengan Allah. Yang segambar, yang serupa dengan Bapaknya adalah anaknya. Itu tidak bisa didustai.
Itu tidak bisa dibatalkan oleh apapun. Nanti saya akan jelaskan hal sederhana tentang itu. Yang pertama yang harus kita tahu dulu, kita miliknya Tuhan. 1 Korintus 3:23, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Di 1 Petrus 2 ayat 9 diteguhkan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, kita sekarang adalah milik Kristus. Kita adalah kepunyaan Kristus. Itu sangat dalam maknanya. Pindah partai saja sekarang ini punya arti yang dalam. Siapa pemiliknya itu penting. Siapa pemilik dari sesuatu itu penting. Kita ini yang memiliki kita, Kristus. Itu sangat penting. Itulah sebabnya Alkitab mengulang-ulang kebenaran ini. Kita adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Karena kita kepunyaan Allah sendiri, kita harus memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kalau kita milik Kristus, maka yang bertanggung jawab, melindungi, memelihara adalah Kristus itu sendiri. Posisikan dirimu sebagai anak Tuhan, maka otoritas kepemilikan akan dipulihkan. Otoritas pemeliharaan akan kembali kepada Kristus. Itu yang ditakuti oleh iblis. Kalau semua orang percaya kepada Kristus, maka posisi mereka berpindah menjadi milik Kristus. Jelaskan lebih jauh di pikiran kita. Kalau kita milik Kristus, apa saja kebenaran yang berkaitan dengan itu. Terlalu jauh, terlalu dalam, terlalu banyak. Di situ ada tanggung jawab sebagai pemilik Kristus. Di situ ada anugerah bagi kita. Karena kita milik Kristus. Anak itu milik Bapaknya. Kita boleh memanggil Bapa kepada banyak orang. Tapi kepemilikan hanya ada satu yang punya. Kepada orang-orang yang sepuh umurnya laki-laki, kita bisa memanggil Bapa. Tapi pemilik kita bukan semua. Pemilik kita hanya satu. Itulah Ayah kita sendiri. Demikian kita secara rohani. Tidak ada yang berkuasa atas kita. Kristus satu-satunya pemilik dari orang percaya. Kebenaran kedua yang hendak dijelaskan kalau kita adalah anak Tuhan. Di sana ada kesamaan. Saya kasih gambaran. Seperti anak jasmani memiliki DNA, genetika yang sama dengan bapa jasmaninya. Demikian kita sekarang memiliki kesamaan dengan Bapa di dalam surga. Kesamaan genetika tidak bisa dirusak oleh
musim berganti. Tidak bisa dibohongi. Dan juga tidak bisa diaku-aku. Tahu maksudnya ya? Kalau ada seorang anak hilang, maka untuk mengetahui siapa ayah biologinya harus tes DNA. Kalau ada yang mengaku-ngaku ini anakku juga, alat ukurnya diukurlah genetika yang ada pada tubuhnya. Sejak kita menjadi orang percaya, kita memiliki kesamaan dengan Kristus. Karena kita ditebus bukan dengan membayar uang, bukan dengan membayar emas, perak, atau sejenis itu. Kita ditebus oleh darah Kristus, darah yang sama yang ada di dalam tubuh Kristus, mengalir secara rohani di dalam tubuh kita. Dan darah yang sama itulah menjamin kesamaan kita dengan Kristus. Galatia 2:20 berkata begini, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dan dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hidup yang kita hidupi ini bukan hidup kita sendiri lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Hidup yang saya hidupi secara jasmani adalah hidup orang tua saya yang melahirkan saya ke muka bumi ini. Tanpa tetesan darah beliau, saya tidak memiliki kehidupan. Bagi kami orang Batak, marga itu penting. Itu bisa menjamin aliran darah kami terus bisa ditelusuri sampai generasi keempat, kelima di atas kami. Kami tahu siapa Mbah Buyut kami, dulu tinggal di mana. Dia menikah dengan marga apa? Itu artinya darah yang mengalir dalam tubuh kami tidak bisa dibohongi. Hanya dengan perpindahan tempat, perubahan waktu. Begitulah darah Kristus di dalam kita. Kita memiliki kesamaan. Kami tidak perlu dites darah DNA. Marga kami dapat menjamin, menelusuri siapa ayahnya, siapa kakeknya, siapa mbah buyutnya, siapa lagi di atasnya. Biasanya 4 generasi. Kalau kami pesta, selalu 4 generasi itu hadir. Kami ada sebutannya. Untuk kami boleh tahu posisi kami ada di mana. Kami keturunan perempuan marga apa? Orang Batak bisa telusuri sampai generasi pertama dari marganya. Jadi hukum kesamaan oleh darah sungguh diakui oleh Alkitab. Begitu juga silsilah Tuhan Yesus. Mulai dari Adam sampai ke Kristus dicatat oleh kitab Lukas. Matius mencatat mulai dari Abraham sampai kepada Kristus. Ada kesamaannya. Saya belajar sederhananya untuk dimudahkan pengertiannya.
Genetika adalah ilmu yang mempelajari pewarisan sifat gen yang membuat kita dapat menjadi sama warna kulit, sama warna rambut, sama batang hidung, sama warna mata, sama bentuk wajah, tinggi badan. Genetika alasan kita mirip dengan orang tua kita. Jadi kalau kita anak Allah, tujuan dari penjelasan ini adalah untuk mengatakan kita punya kesamaan dengan Kristus. Maka Paulus bilang, hidup yang kuhidupi ini bukan hidupku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Katakan amin. Kejadian 2 ayat 7 berkata, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Itu yang membedakan kita dengan binatang. Itu yang membedakan kita dengan tumbuh-tumbuhan. Binatang dan tumbuhan tidak mendapat napas hidup dari hidupnya Allah. Maka kalau ada orang bertanya, kenapa manusia lebih leluasa bernapas dari hidungnya? Makanya flu itu tidak enak walaupun mulut bisa bernapas. Karena napas itu dimasukkan Tuhan dari hidung manusia. Itu kebenarannya. Jadi bersyukurlah kita anak-anak Tuhan yang memiliki kesamaan dengan Tuhan dan kita adalah miliknya Tuhan. Yang ketiga, apa yang dijelaskan kalau kita disebut anak Allah? Anak Allah itu berarti kita memiliki keterikatan yang khusus. Kita terikat satu keluarga. Di sana ada orang tua, di sana ada saudara. Kita semua satu DNA. Tetapi kita tidak memiliki keterikatan seperti keterikatan kita kepada Bapa kita. Demikian juga keterikatan kita kepada saudara. Biasanya waktu kita masih belum pada menikah sebagai anak di tengah keluarga, keterikatan itu terasa sangat kuat. Mungkin seperti kita dengan orang tua, ya. Tapi sejak kita berumah tangga, keterikatan kita dengan saudara menjadi sangat berbeda. Maaf, saya cerita ulang budaya Batak. Kami anak-anak yang merantau seperti ini, sejak orang tua meninggal, rindu pulang itu hilang lebih separuh. Kalaupun kami pulang, rasanya kami bertemu orang-orang asing. Itu perbedaan keterikatan kita dengan orang tua. Kalau orang tua masih hidup, kami selalu ingin pulang. Tapi kalau sudah orang tua meninggal, tidak ada rasa pengen rindu pulang. Betul, masih ingat saudara, iya. Masih telepon saudara, iya. Tapi keterikatan dengan mereka berbeda. Pikirkan itu secara manusiawi. Seharusnya kita punya keterikatan khusus dengan Bapa yang di sorga. Itulah sebabnya saya minta kita semua kontak dengan sorga, dengan Bapa setiap jam dengan doa Bapa kami. Kalau saudara-saudara tidak bisa melakukannya, pikirkan
keterikatanmu dengan Tuhan. Kalau ayah atau ibu kita masih hidup, pastilah ada keinginan untuk kontak dengan beliau secepat-cepatnya. Hanya karena sibuk bekerja, kita kadang lupa, tetapi naluri kita pasti ingin bicara. Hampir setiap jam kami di absen Benjamin. 1 jam telepon, papa mama di mana? Selesai kami bilang di rumah, ya udah dia matikan. 1 jam lagi kontak lagi, papa mama lagi ngapain? Kalau kita bilang kami sedang begini, udah matikan aja. Cuman begitu aja. Tidak ada cerita yang mau diceritakan. Itu yang disebut keterikatan khusus. Saya berharap keterikatan ini kita jaga dengan Bapa yang di sorga. Kontaklah dengan Tuhan setiap jam. Hanya ngomong, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Kalau Bapak Ibu bisa dengan cepat menyebutkannya, tidak perlu 2 menit. Tapi Bapa di sorga pasti suka. Yohanes 14 ayat 20 berkata, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Lukas 10 ayat 16, barang siapa mendengar kamu, ia mendengar aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku. Lihat kedekatan kita dengan Bapa. Kalau Bapak Ibu kita semua memberitakan Injil lalu ditolak, bukan kita yang ditolaknya, Kristus yang ditolaknya. Tuhan Yesus menjelaskan kedekatan yang amat khusus di situ. Maka hargai anugerah ini. Itulah sebabnya banyak orang ngaku-ngaku dekat dengan orang penting. Kedekatan itu sangat penting di hidup ini. Kalau kita anak Allah, itu artinya kita punya keterikatan khusus dengan beliau. Kita miliknya Kristus. Dan kita memiliki kesamaan dengan dia. Ini yang terakhir. Apa maksudnya kita anak Allah? Kebenaran apa yang terkandung di dalam kebenaran ini? Kalau kita anak, di sana ada hak dan kewajiban. Tuhan tidak lupa soal itu. Kalau kita anak, kita punya hak sebagai anak. Roma pasal 8 ayat 17 menulisnya. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kalau kita anak, Alkitab bilang kita adalah ahli waris. Tidak bisa itu dihilangkan. Dijelaskan lagi, apa maksudnya ahli waris? Orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Posisikan dirimu sebagai anak. Berpikirlah bahwa dirimu anak. Merasalah bahwa dirimu anak. Hiduplah sebagai anak-anak Allah. Miliki iman sebagai anak Allah.
maka engkau berhak menerima janji-janji Allah. Saya selalu berusaha kalau berdoa, saya bilang begini, Tuhan, bukankah engkau berkata demikian di dalam Alkitab? Saya tidak minta apapun kecuali genapi ayat ini dalam hidup saya. Anak saya selalu doakan tiap hari minimal 5-6 kali sehari bersama dengan jemaat. Saya selalu minta supaya Tuhan menggenapi Yesaya 61 ayat 1 sampai 9 bagi anak-anak saya, khususnya ayat 9. Saya tidak minta, saya berbeda dengan Ibu Gembala berdoa. Kalau Bu Gembala semua disebut sampai kepada apa yang mereka harus makan Tuhan. Dia bilang, saya hanya minta janji Alkitab. Kalau untuk Bukit Sion, saya selalu minta Kisah Rasul 9:31. Tidak pernah lupa, saya hanya minta Kisah Rasul 9:31 digenapi bagi jemaat. Dan Yohanes 17, doa Yesus, pelihara mereka, jagai mereka, lindungi mereka, kuduskan mereka, dan persatukan mereka. Itu hak kita sebagai anak. Sebutkan ayat Alkitab yang memang Tuhan sendiri mengatakannya. Yang kedua, kalau ada hak pasti ada kewajiban. Kalau kita anak, wajib hidup sebagai seorang anak. 1 Yohanes 2 ayat 6 mengatakannya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup seperti Kristus hidup. Kenapa kita diajari semua Alkitab? Karena inilah hidup Kristus. Kita wajib hidup seperti Kristus hidup. Kalau Kristus suka mengampuni, sukalah mengampuni. Kristus suka mengasihi, jadilah menjadi pengasih. Itu alasannya kenapa kita diajari tiap waktu dengan firman Allah. Siapa berkata ia hidup di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus. Paulus mengulang ini di 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku, kata Paulus, seperti Kristus mengikuti, seperti aku mengikuti Kristus. Saya seharusnya berkata kepada jemaat Bukit Sion, hiduplah seperti gembalamu sudah hidup seperti Kristus. Itulah sebabnya kami berusaha menjadi gembala seperti Alkitab katakan. Kami telah berusaha dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap pikiran kami, menjaga perkataan kami, menjaga pola pikir kami, menjaga keinginan pikiran kami seperti Kristus. Saya diajari di sekolah teologi untuk menjadi gembala. Mendengarlah seperti Kristus mendengar. Melihatlah seperti Kristus melihat. Berpikirlah seperti Kristus berpikir. Itulah yang menjaga hidup kami supaya tidak menyeleweng dalam segala hal. Kami memagari diri karena wajib hidup seperti Kristus hidup. Maka mulai sekarang, pikirkan itu.
engkau adalah anak Allah. Merasalah engkau adalah anak Allah. Bertindaklah bahwa kita semua anak Allah. Beribadahlah setiap minggu dengan setia karena kita anaknya Allah. Semua hidup kita harus digerakkan posisi itu. Paulus bilang ini sangat penting. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Semua kebenaran yang berkaitan dengan itu akan melekat dengan sendirinya. Hak kita ada di sana. Kewajiban kita ada di sana. Kemuliaan kita ada di sana karena kita adalah anak Allah. Kehormatan kita ada di sana. Harapan kita ada di sana. Itulah yang pertama ditulis Alkitab. Kehendak Allah bagi kita. Supaya kita menjadi anak-anak Allah. Saya akan menyampaikan kebenaran ini secara utuh. Supaya kita tidak lelah menjadi orang Kristen. Untuk memikirkan hukum-hukum ini seluruhnya. Kalau kita bisa menangkap poin-poin utamanya. Kita akan enak jadi orang Kristen. Kekristenan itu kebahagiaan, bukan beban. Keuntungan secara rohani, secara jasmani. Siapa yang tidak beruntung menjadi anak Allah? Kenapa kita tidak menikmati hak sebagai anak Allah? Karena kita tidak dapat menjalankan, tidak mau memaksakan diri kita untuk hidup sebagai anak Allah. Anak yang hidup seturut dengan kehendak orang tuanya pasti beruntung. Tapi anak yang dididik adalah anak yang tidak hidup seperti sepatutnya anak itu hidup. Maka ini yang harus kita pikirkan setiap hari. Kita akan bahagia. Katakan kepada dirimu setiap hari, engkau adalah anak Allah. Berpikirlah anak Allah, merasalah sebagai anak Allah. Bercita-citalah sebagai anak Allah. Berpengharapanlah sebagai anak Allah. Kita tidak hanya dipindahkan secara hukum seperti adopsi anak, tapi dibayar dengan darah Tuhan Yesus. Kita terikat secara hukum sah di hadapan Allah. Dan iblis tidak berkuasa lagi atas kita. Maka jangan takut. Tidak ada yang bisa diganggu iblis kalau sudah jadi anak Allah. Kalau iblis mau mengganggu anak Allah, dia harus permisi kepada yang punya. Seperti iblis permisi kepada Allah waktu mau ganggu Ayub. Ayub itu tidak diganggu dengan begitu saja. Sebab kalau iblis bisa mengganggu anak-anak Tuhan tanpa seizin Tuhan, kita semua sudah hancur. Mengapa kita aman-aman saja? Iblis tidak berkuasa lagi atas kita. Iblis tidak bisa lagi asal ganggu kita. Kita sudah miliknya Tuhan. Dijagai oleh Tuhan. Dilindungi oleh Tuhan. Dipelihara oleh Tuhan. Dia yang berkuasa. Kecuali kita keluar dari lingkungan kerajaan Allah, iblis bisa caplok kita. Kalau kita masih di sekitar lingkungan kerajaan Allah, iblis
hanya bisa nonton kita, tidak bisa ganggu. Betapa bahagianya ikut Tuhan. Saya ulang, kalau iblis bisa sembarang ganggu anak-anak Tuhan, kita sudah remuk, habis sudah. Kita pasti sengsara. Tapi Tuhan tidak boleh membiarkan kita asal diganggu iblis. Karena kita ada di bawah otoritas kuasa Tuhan. Saya kira kita semua bisa paham itu. Iblis itu musuh. Kalau musuh bisa ganggu anak-anak Tuhan sembarangan, pasti disiksa. Pasti dibuat menderita. Tapi kenapa kita aman-aman saja? Karena kita ada dalam perlindungan Bapa kita. Makanya saya jamin, siapa yang kontak surga tiap jam dengan doa Bapa kami, pasti tidak akan jatuh ke dalam pencobaan. Tapi kalau kau anggap itu sepi, ya jangan kaget kalau pencobaan datang. Pencobaan ada celahnya. Tapi kalau kita doa Bapa kami setiap jam, di sana ada perlindungan. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Maka hiduplah sebagai anak Allah. Tuhan memberkati kita semua.